Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa hukuman yang pantas untuk para korupsi untuk menjawab pertanyaan pada pertemuan 19 mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelum menjawab pertanyaan, saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna memperkaya pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hukuman di Indonesia pada umumnya dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dalam hukum Islam, korupsi masih masalah bagi pelakunya. Bisa diberi hukuman dipotong tangannya. Sebagian ulama belum sepakat karena masalah korupsi terakumulasi berbagai bentuk maksiat antara lain. Yang pertama, melanggar amanat. Kedua, mencuri bila mencapai nisab, dalam artian per batas minimal 93,6 gram emas, terkena sanksi potong tangan jika saat itu harga emas per gram adalah 80.000. Ketiga, perampokan karena terdapat unsur perampasan haknya. Seseorang dengan menggunakan kekuasaan atau wewenang terkena hukuman potong tangan dan kaki sebatas pergelangan secara bersilangan. 4. Penggelapan. Kelima, penyuapan. Keenam, kecerobohan dalam administrasi atau manajemen. Ketujuh, pemerasan. Kedelapan, penipuan. Dan yang terakhir, kesembilan adalah pengkhianatan. Dalam kesimpulan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara atau umum untuk kepentingan pribadi, bisa dilakukan dalam bentuk penyelewengan jabatan, wewenang, ataupun memberikan laporan palsu tidak sesuai dengan kenyataan. Pada koruptor, terdapat sifat negatif yang menonjol, yaitu ketamakan, ketidakjujuran, perasaan tega melihat orang lain menderita. Dari ketiga sifat inilah berkembang menjadi penipu, pemeras, suap, penggelapan, dan pengkhianatan. Maka wajar apabila seorang koruptor diberi hukum mati, karena dapat dianalogikan seorang yang munafik. Lebih-lebih jika kita amati secara moral bangsa Indonesia yang sudah terpuruk di segala bidang seperti saat ini, masih banyak para pejabat birokrat masih dengan tega hati dan nekat melakukan korupsi secara besar-besaran sampai mencapai miliaran bahkan triliunan. Cukup dengan saya yang jelaskan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.